Jadi suaminya takut kalau si istri ini bodinya melar. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Dan saya coba kirim ke salah satu psikolog. Ternyata hasil konsultasi beberapa kali sendiri ataupun bersama pasangannya, keluarlah rekam psikologis bahwa si laki-laki ini hanya mengejar harta dari si perempuan ini. Sehingga salah satu alat bukti yang digunakan di persidangan adalah keterangan ahli. Jadi pada saat pisah itu di pengadilan, ahli tadi dihadirkan dan bersaksi. Secara klinis dia bisa membuktikan bahwa si perempuan ini mengalami kekerasan psikologis. Jadi alat bukti salah satunya adalah keterangan ahli. Ada lagi surat surat itu bisa dari rumah sakit yang mengeluarkan dari dokter psikologis. Jadi alat bukti itu yang sering digunakan kekerasan psikologis adalah surat dan keterangan ahli. Demikian Mas Gali. Oke, jadi istilahnya bisa ya keterangan ahli menjadi dasar untuk menggugat cerai gitu ya. Oke, karena kita waktunya terbatas, Mas Wid cuma 1 jam, nanti syukur-syukur bisa molor-molor dikit Mas Wid. Karena kan udah ngobrol itu kadang-kadang panjang gitu ya. Tapi mungkin Mas Wid bisa ada pekerjaan yang lain. Kita mohon izinkan untuk bisa naikkan orang ya Mas ya. Silakan yang mau naik itu boleh, silakan. Iya ya. Iya, siapa yang mau naik ngobrol permasalahan hukum sambil sambil ngobrol sambil menunggu yang naik. Nah ini sudah ada nih. Mbak Inara Collection sama Dewi ya. Silakan naik dulu, antri ya. Tolong bisa kecil ya. Inara Collection, Dewi, terus ini apa? Nah, sebenarnya nggak ngerti ya sih. Namanya nggak kelihatan. Oke, Mbak Inara, Mbak apa Mas apa Sarati? Ya, yang lain tolong di-mute dulu gantian ya. Mbak. Oh, Mbak, silakan ngomong dulu tentang. Ya, Mbak Pak Gali. Selamat Iya. malam Pak Gali. Selamat malam Mbak Inara. Gimana? Ya. Alhamdulillah saya bisa masuk dan ini sudah kali ketiganya saya masuk Luar biasa. di acara ini. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya saya pengen konsul, cuman saya masih belum bisa gitu. Jadi saya tuh sebelumnya udah pernah cerita bahwa saya adalah mantan dari NPD. Saya sudah bercerai dengan NPD, tapi saya tidak dikasih apa-apa. Saya juga mengajukan ke pengadilan sendiri karena saya selama 1,5 tahun digantung. Dan yang lebih menyakitkan, saya itu dijauhkan dari anak saya. Mungkin Pak Gali sudah masih ingat mungkin atau gimana. Dan yang saya tanyakan itu apakah saya bisa mengajukan hukum atau apalah untuk hak milik anak saya gitu, untuk mendapatkan anak saya kembali gitu. Tapi masalahnya anak saya itu sudah sangat terdoktrin dan dia itu tidak mau bertemu saya dan bahkan setiap ditemuin pun hanya menyakiti saya karena benar-benar menyimpan kebencian yang sangat luar biasa seperti itu. Seperti itu Pak Gali, mungkin simpelnya seperti itu aja. Kalau untuk hak gonogini memang tidak ada sama sekali karena memang ya tidak ada gitu ya. Emang saya tidak dikasih juga. Dan yang saya sakit hati itu ya anak saya itu yang sampai sekarang itu saya bahkan bertemu pun saya sulit gitu. Hanya saja kan kalau untuk orang NPD-nya tersebut kan dia selalu bahwa saya suruh kok untuk ketemu ibunya, saya tahu kok surganya, selalu seperti itu. Padahal kan nggak mungkin anak itu sebenci itu kalau tanpa doktrin dari bapaknya tersebut gitu loh Pak. Ya Bapak segitu aja mungkin. Usia berapa anaknya Bu dan berapa orang? Anaknya itu sudah kelas 1 SMP sekarang Pak Gali. Sebelumnya masih kelas 6 SD. Cowok Pak? Satu ya Bu? Satu. Ke SMP. Memang
Udah berpisah berapa lama di bawah mereka itu? Saya sudah 2 tahun pisah pegali, cuman baru 6 bulan yang lalu saya mengajukan ke pengadilan karena saya digantung. Jadi saya tidak diurus, tidak diurus ke pengadilan. Akhirnya saya mengurus sendiri ke pengadilan untuk menggugat cerai gitu, seperti itu. Ya, kalau ini saya tanggapi dulu sebelum Mas Wid ya Bu. Jadi kalau menurut saya bagaimanapun nanti kalau secara segi hukum itu diperjuangkan dulu dapat hak asuh dulu. Nah, karena apa? Karena nanti permasalahan mental anak itu akan lama, Bu. Nggak mungkin sebentar langsung selesai. Karena posisi anak di tangan mereka pasti yang namanya pencitraan, menjelek-jelekan Anda dan seterusnya itu pasti terjadi terus dan terus. Sangat, ya betul. Karena itu pasti panjang. Nah, tetapi menurut saya diperjuangkan dulu hak asuhnya. Nah, ini untuk kajian hukum saya persilahkan Mas Wid untuk ini posisinya baru kelas 1 SMP ya. Laki-laki berarti masih di bawah umur. Silakan Mas Wid, silakan. Maaf Bu, agamanya apa ya Bu? Saya Muslim, Pak. Muslim ya Bu. Sudah putusan cerai belum? Sudah Pak, sudah putuskan, bahkan surat cerainya pun sudah keluar. Waktu itu saya ngurusin sendiri tanpa lawyer karena saya tidak punya uang. Akhirnya saya menggugat sendiri ke pengadilan dan dia juga sempat datang ke sana. Terus tapi untuk hak asuh anak saya juga tidak mengerti kenapa Pak Hakim itu menjatuhkan pada dia karena waktu ditanya itu anak di mana sekarang Bu? Ada sama saya, dia bilang gitu. Dan setelah itu tiba-tiba si hak asuh anak tersebut jatuh ke suami saya seperti itu, ke mantan suami saya. Dan saya juga waktu itu entahlah kenapa mungkin sudah sangat takut dengan suami saya tersebut, jadinya saya juga sudah tidak berbicara apapun gitu. Akhirnya ya sudah begitu aja gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan undang-undangnya, memang di undang-undang diatur. Cara ngomongnya. Halo? Ya Mas, Ya, Ya. Di KUH Perdata memang di pasal 299 dan 330 itu memang diatur. Mungkin kemarin Ibu nggak teliti ya, atau memang membiarkan karena yang penting pisah dulu. Tapi saya iya jelaskan Pak betul. secara umum, pertimbangan hakim itu Aku sih ngomong. biasanya kedekatan emosional anak itu dengan ibu atau ayah. Kemudian kemampuan finansial, moral dan waktu untuk mengasuh itu banyak siapa. Kemudian riwayat pengasuhan selama perkawinan. Ini yang sering saya sampaikan Mas Galih. Pada saat proses perceraian, kalau bagi yang tidak punya uang atau tidak mampu, itu bisa minta bantuan Pusbakum, Pusat Bantuan Hukum di Pengadilan Agama di kota masing-masing. Atau bisa menghubungi UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Di setiap kota masing-masing itu di bawah dinas sosial, itu gratis. Di sana ada advokatnya, bisa konsultasi ke sana. Atau nanti Ibu bisa minta nomor saya ke Mas Galih, coba putusannya di-scan kirim ke saya. Nanti kita pelajari kenapa bisa jatuh ke Bapak. Pertimbangan hakim biasanya untuk anak usia 13 tahun, anak boleh menyatakan pendapat pada hakim. Kedekatan emosional anak dengan ibu atau ayah, kemampuan finansial, moral, dan waktu untuk mengasuh, riwayat pengasuh selama perkawinan. Dan ibu bisa mendapatkan perwalian jika membuktikan ayah tidak layak. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Mas. Ya, Iya Pak. jadi doktrin-doktrin yang sudah diberikan ke anak ini harus kita pelajari lagi. Jadi nanti kita akan kerjasama Bu. Nanti Ya, Pak. bisa minta ke Mas Galih dulu nomor saya. Nanti untuk kasus Ibu memang khusus ya, tidak bisa dijelaskan secara umum karena saya mau lihat putusannya dulu. Baik Pak. Dasar apa hakim itu memutuskan. Biasanya tadi tak sampaikan kedekatan emosional dengan ayah,
Karena ibu ini rata-rata kalau sudah mengalami tekanan luar biasa dengan pasangan yang eh envidoy kata Mas Gali itu memang tidak kuat. Dia rata-rata menyelamatkan dirinya dulu. Iya betul Pak. Dan Dan kondisi setelah anak juga. finansial diajar, Bu, karena setelah finansial akan dibikin tidak boleh kerja, ruang geraknya dibatasi, asetnya dikuasai. Ya, murak-marek lah. Bahasa kalau kita orang Jawa, dihabisin luar dalam. Iya Dan betul. Iya. itu memang butuh proses, selain proses hukum juga harus konseling dengan Mas Galih karena butuh kekuatan luar biasa untuk melawan keterbatasan emosional masing-masing itu Mas Galih. Iya. Jadi mereka sudah lepas. Kemudian ada beberapa hal yang harus dibuka mental bloknya agar berani melawan karena orang-orang pasangan infido itu pasti pintar sekali merekayasa. Iya betul. Iya, iya. Jadi nanti mungkin khusus Ibu kita akan bicara putusannya ya Bu biar lebih jelas ya. Ya Oke. Bapak baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya baik. Oke, Mas Lid, sebentar bagi yang lain ya baru masuk, tolong di close dulu. Ini nunggu giliran Tolong di ngomong close, orang ini. close dulu mic-nya, gantian Udah masuk mic-nya. dulu, udah ngomong apa mama langsung ngomong? Terus ngomong. Bentar diganti dulu, kita tunggu dulu gilirannya ya. Saya mute dari tadi, saya mute buka terus sebentar ya. Karena ini yang antri juga banyak, kita ngobrolnya satu persatu, tenang dulu untuk bisa gantian ngobrol ini. Bu Inara tadi ya, Mas Wid sudah mau berbaik hati. Bu Inara silahkan hubungi admin saya, nanti bisa diberikan nomornya Mas Wid ya. Silakan, nanti bisa dihubungi secara langsung. Admin saya sudah Baik, tahu ya Pak. nomornya ya. Ada Pak Gali. Oke ya, silakan. Gitu ya Bu Inara ya. Terima Semoga kasih Pak Gali. Terima istirahat. kasih Bapak. Terima Oke. kasih. Lanjut yang berikutnya Mbak Dewi Ford. Silakan. Terima kasih Bapak. Masih. Mohon maaf jika saya menggunakan akun fake untuk bisa mengikuti istri saya yang selalu memblok semua media sosial saya supaya saya tidak bisa terhubung dengan dia. Ya. Makanya saya buat akun fake. Mohon maaf sekali lagi Ya. Mas Galih dan Mas Wahyu Niki. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Aris dari Lombok, Pak. Kebetulan saya baru 2,5 bulan ditinggal oleh istri ini, dan sang istri meninggalkan utang di salah satu bank negara. Sebagai jaminannya adalah sertifikat milik saya. Namun setelah saya mengajak dia baik-baik untuk menyelesaikan masalah utang kita di bank, dia selalu menolak, sehingga suatu hari saya temukan chatnya bersama laki-laki lain menanyakan terkait hal yang saya ajak untuk selesaikan ini. Nah, dari sana saya bereaksi emosi. Loh, kok kamu bisa? Ini saya tanyakan kemarin baik-baik, tapi kamu selalu menolak, dan giliran sekarang kamu chat masalah ini sama laki-laki lain. Saya bilang, reaksi saya emosi kan melihat hal tersebut, Mas. Mohon maaf. Makanya dari sana saya udah enggak lagi mencari-cari dia, Mas. Dan sekarang dia menolak melakukan penyetoran sehingga mendapatkan peringatan dari bank. Saya bilang, yuk, istri saya kan yang mengutang, Pak, dan jelas dalam akad itu dia sebagai dana untuk menjual sembako. Saya bilang, silakan tagih ke istri saya bilang. Kalau bisa jaminan saya dikembalikan saja, Pak, saya bilang sama pihak bank, tapi masih mencari jaminan lain katanya. Mohon penjelasannya bagaimana kira-kira solusi untuk masalah saya niki, Bapak. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aris. Iya. Iya, Betul. iya. Jadi tadi masalah hutang piutang dengan istrinya yang tidak mau meneruskan ya. Nanti sebelum Mas
Wahyu menjawab itu sudah cerai atau masih bersama ini?